Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas sedikit tentang teori dalam relasi insani, di mana dalam mata kuliah komunikasi kesehatan. Kelompok 8 terdiri dari 3 anggota. Dengan pertama saya sendiri, Aprilia Kartini, dan ada rekan saya, Gina Oktaviani. Dan satu lagi teman kami ada Abdul Latif, dan beliau sedang cuti dalam beberapa pekan. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja. Yang pertama ada pengertian. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Inti dari proses kelompok adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama, dan manusia ialah makhluk sosial. Relasi adalah hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat seperti tindakan yang datang dari pihak lain terhadap dirinya. Kemudian ada pengertian menurut ahli. Yang pertama ada menurut Homans, konsep diri sebagai suatu hubungan yang saling mempengaruhi dengan melibatkan aspek-aspek seperti motif atau tujuan, suasana emosional, interaksi, serta proses segitiga dalam interaksi sosial seperti aksi, interaksi, dan sentimen. Yang kedua ada menurut Waltigo. Relasi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya, di mana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga terdapat hubungan yang timbal balik. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Gina, dipersilahkan. Jenis-jenis relasi insani. Yang pertama, ada relasi antara individu dengan individu. Yang kedua, relasi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, relasi insani antara kelompok dengan kelompok. Next slide. Yang pertama, ada relasi antara individu dengan individu. Next slide. Individu dengan individu. Dalam hubungan bisa terjadi secara positif atau negatif. Relatif yang positif jika hubungan yang terjadi saling menguntungkan, relasi negatif. Jika hubungan timbal balik merugikan atau satu pihak atau keduanya atau bermusuhan. Next. Individu dengan kelompok. Relasi ini pun dapat berlangsung secara positif maupun negatif. Bentuk relasi sosial individu dan kelompok bermacam-macam sesuai dengan situasi kondisinya. Kelompok dengan kelompok. Relasi sosial, kelompok dan kelompok terjadi sebagian satu kesatuan bukan kehendak pribadi. Misalnya, kerjasama antara dua perusahaan untuk pembicaraan suatu proyek. Next slide. Aspek relasi insani. Yang pertama, motif atau tujuan yang sama. Suatu kelompok tidak terbentuk secara spontan, tetapi kelompok berbentuk suatu kelompok atau tidak berbentuk secara spontan, tetapi kelompok terbentuk atas dasar motif atau tujuan yang sama. Yang kedua, suasana emosional yang sama. Dalam kehidupan kelompok, setiap anggota mempunyai emosional yang sama, motif atau tujuan, dan suasana emosional yang sama dalam suatu kelompok disebut sentimen. Boleh lanjutkan sama saya sendiri ya. Ada aksi interaksi. Dalam kehidupan kelompok, tiap-tiap anggota kelompok saling mengadakan hubungan yang disebut interaksi, membantu atau kerjasama. Dalam mengadakan interaksi, setiap anggota melakukan tingkah laku yang disebut dengan aksi. Proses segitiga dalam interaksi sosial seperti aksi, interaksi, dan sentimen.
Ketiganya kemudian menciptakan bentuk piramida di mana pemimpin kelompok dipilih secara spontan dan wajar, serta pemimpin menepati puncak piramida tersebut. Dipandang dari sudut totalitas, setiap anggota berada dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan secara terus-menerus. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya relasi sosial. Menurut Murdiatmoko, bahwa berlangsungnya suatu proses relasi didasarkan pada beberapa faktor berikut ini. Yang pertama ada sugesti, yaitu pemberian pengaruh terhadap pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan tersebut tanpa berpikir panjang. Contoh sugesti salah satunya yaitu ada obat yang harganya mahal, yang merupakan produk impor, dianggap pasti manjur menyembuhkan penyakit. Yang kedua ada imitasi, yaitu tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung secara tidak disadarkan dilakukan oleh seseorang. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat ada simpati, yaitu suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Yang kelima ada empati, yaitu kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Yang keenam ada motivasi. Motivasi adalah dorongan rangsangan pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Cara-cara membangun relasi insani. Komunikasi antar pribadi memang begitu esensial, namun begitu lumrah, sehingga sering terabaikan seperti bernafas sebagai sesuatu yang sudah ada jadi tanpa mempelajari kita sudah dapat menguasai dengan sendirinya. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini memungkinkan individu mengatasi hambatan jarak, ruang, dan waktu. Ternyata justru menjadi kebutuhan individu untuk lebih meningkatkan kemampuan menjalin dan memelihara komunikasi antar pribadi. Caranya seperti pembukaan diri, membangun kepercayaan, dan komunikasi. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Gina. Dipersilahkan. Halo? Boleh dipersilakan, Gina? Referensinya ada 3 dari Richard Nelson, Jones 2006, Human Relationship Skill, Rowledge, dari Joseph De Vito 2004, Fundamental of Human Communication, dan dari PDF Journal. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan bisa langsung di Zoom. Sebelumnya saya mau pamit dengan Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.